saya melihat secara pribadi Bung Karno membuat sejarah dan sejarah membuat dia, dan juga Pak Harto pun membuat sejarah dan sejarah membuat dia. Bagaimana dengan presiden sekarang ini? Apa Bapak Jendra melihat sejarah membuat dia atau dia bisa membuat sejarah? Saya secara apa namanya, memang Pak Habibie memimpin baru 1,5 tahun lah ya. Iya. Kita tentu belum bisa meletakkan masa kepemimpinan Pak Habibie sebagaimana masa kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Iya. Tapi menurut saya itu juga berlaku. Pak Habibie tampil karena sejarah, karena ada historical discontinuity Iya. kan nggak reguler kemarin kan, ada Iya. reformasi dramatis dan Pak Habibie tampil. Sejarah melahirkan Pak Habibie sebagai presiden ketiga. Tapi saya juga melihat sebetulnya Pak Habibie pun sebenarnya juga menjadi pemimpin untuk melaksanakan pembaruan di negeri, reformasi lah katakanlah. Reformasi ya, meskipun ini proses panjang, Yeah. meskipun tidak mudah jalan yang ditempuh, tapi Pak Habibie mengenalkan juga sebenarnya nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan sebagainya. Jadi dalam konteks yang terbatas ada kelihatan juga bahwa he is the product of our history and he does create our history dalam skala yang tentunya ya terbatas seperti ini. Jadi kalau misalkan, ya ini pribadi, saya sebut pemerintahan sekarang ini sebagai pemerintahan transisi. Apa Bapak Jenderal? Transisi dalam arti Iya. masa pemerintahan ini memang dibatasi waktunya gitu ya. Karena Iya. sejak Mei 98 dan harus berakhir setelah pemilu ini dilaksanakan. Dalam konteks itu memang transisi ya, untuk menuju ke masyarakat yang diangkat oleh sebuah sidang majelis hasil pemilu yang tentunya Iya. reguler kembali. Iya. Tetapi transisi tidak boleh diartikan bahwa tidak melakukan sesuatu pemerintah ini Iya. dalam konteks reformasi, dalam tugas mengatasi krisis. Jadi transisi kiranya harus dipahami seperti itu, tapi itu sah loh. Iya, iya. Tidak boleh kami tidak sah, kami nggak punya tugas apa-apa, biar contoh nanti ada pemerintah yang legitimate dan bertugas pemerintah. Iya. Sangat. Ini agak question pribadi. Apa yang Bapak Jenderal takuti di dunia ini? Apa yang paling ditakuti oleh Bapak Jenderal? Secara sosial ya, Iya. bukan ketakutan saya pribadi, bukan tahu. Itu pas frankly speaking, saya takut pada istri atau takut pada tua, takut pada kematian, kayak begitu. Ini hard to answer. Harus meletakkan degree of fear ini kan, apa namanya, perang fear itu begini. Saya jawab balik begini ya. Iya. Saya melihat sesuatu amat realistik dan logis. Selalu siap dengan unexpected event lah ya. Iya. Kita rencanakan tiba-tiba berubah dengan tiba-tiba. Kemudian ya karena banyak ketidakpastian, selalu siap dengan hal-hal yang tidak terduga-duga. Apakah menyangkut pribadi, apakah menyangkut kedinasan sebagai seorang militer, apakah menyangkut tugas-tugas yang lain lah ya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya menyadari bahwa itu comes and goes ya, sesuatu yang unexpected itu, sebetulnya saya tidak memiliki ketakutan yang amat tinggi terhadap semuanya itu.